Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, anak-anak, sanak saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan fastabiqul khairat. Baiklah, kita awali dengan dasarnya kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi wa ahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyablukum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kita perhatikan dulu beberapa kandungan hukum tajwid yang ada diantaranya, yaitu hukum nun mati atau tanwin, dan mungkin kita lihat hukum mim mati, yaitu pada kata wa anzalna. Di sana ada nun mati bertemu dengan huruf za. Hukum bacaannya adalah ifa. Nun mati bertemu dengan huruf za. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Pada kata musaddiqan lima ada tanwin baris 2 di atas bertemu dengan lam. Nama hukumnya adalah idgham biguna. Idgham kat dulu Bang. Ya. Pada kata musaddiqal lima itu ada tanwin baris 2 di atas bertemu dengan huruf lam. Nama hukum bacaannya adalah idgham bila guna, jadi tidak didenggungkan. Hurufnya ada 2, yaitu ra dan lam. Salah satunya di sini huruf lam. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Nah, pada kata wa muhaiminan alaih ada tanwin baris 2 di atas, yaitu pada huruf nun disambut dengan huruf ain. Di sini hukum bacaannya adalah izhar, yaitu menjelaskan bacaan. Wa muhaiminan alaih. Kita lanjutkan. Fa ahkum bainahum. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Ini disebut juga dengan hukum membacanya adalah ikhfa syafawi. Kemudian fa'ahkum bainahum. Bainahum bima. Nah, di sini juga ada mim mati bertemu dengan huruf ba, juga disebut ikhfa syafawi. Namanya hukum
mim mati. Bima anzalallah, pada kata anza, nun mati bertemu dengan huruf za. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Wala tattabi' ahwa'ahum amma. Nah, di sini ada ahwa'ahum amma, hum a. Ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Nah, ini disebut dengan izhar syafawi. Kemudian kita lanjut. Amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna. Ada tanwin baris di bawah, baris 2 di bawah pada huruf lam disambut oleh huruf jim, itu namanya ikhfa. Likullin ja'alna minkum, pada kata minkum nun mati bertemu dengan kaf, juga hukum bacanya adalah ikhfa. Minkum shin. Nah, di sini mim mati bertemu dengan huruf shin. Ini adalah hukum mim mati yang disebut dengan hukum bacaannya izhar syafawi. Minkum syir'atawa. Syir'atawa, tanwin baris 2 di atas bertemu dengan waw. Ini disebut idgham bi gunah. Wa min haja. Wa minha, nun mati bertemu dengan huruf ha. Ini izhar pada hukum nun mati bertemu dengan huruf ha. Walau sya'allahu laja'alakum ummat. Laja'alakum ummah. Ada mim mati bertemu dengan alif. Ini adalah disebut izhar syafawi. La ja'alakum ummatawa. Ummatawa, tanwin baris 2 di atas bertemu dengan waw. Hukum nun matinya disebut dengan idgham bi gunah. Ummatan wahidatan wala. Wahidatan wa, juga disebut hukum idgham bi gunah. Walakin liyabluwakum. Walakin li, nun mati bertemu dengan huruf lam. Ini disebut dengan idgham bila gunah. Kemudian walakin liyabluwakum fi. Kumpi, ada mim mati bertemu dengan huruf fa. Ini disebut izhar syafawi. Ma'atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Marji'ukum ja. Ada mim mati bertemu dengan huruf jim. Ini disebut juga izhar syafawi. Marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum. Jami'an fa, tanwin baris 2 di atas pada huruf ain bertemu dengan huruf fa. Disebut hukum nun matinya disebut ikhfa. Fayunabbi'ukum bima. Ada mim mati bertemu dengan ba. Ini disebut ikhfa syafawi. Berdengung membacanya. Bima kuntum. Nah, di sini kuntum, nun mati bertemu dengan huruf ta. Ini disebut dengan ikhfa pada hukum nun mati. Bima kuntum fi. Kuntum fi. Ya, harus jelas membaca mimnya mati disambut dengan huruf fa. Ini pada hukum mim mati disebut izhar syafawi. Bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, itu sekelumit tentang hukum tajwidnya, yaitu pada hukum nun mati dan hukum
mim mati. Nah, kita lihat bahwa pada ayat ini ada isi kandungan pesan Allah di dalam surah Al-Maidah 48 ini, yaitu yang pertama kita lihat artinya bahwasanya dan kami telah menurunkan kitab, yaitu maksudnya Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaih, yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Kemudian maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan sebagai satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi kalau kita lihat inti dari pokok isinya adalah yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah untuk membawa kebenaran. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi daripada Alkitab yang datang sebelum Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam memutuskan suatu perkara atau masalah, kembalikanlah kepada apa yang telah Allah turunkan. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Quran. Nah, kemudian dan janganlah kamu, kata Allah, yang keempat, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, intinya adalah dan janganlah kamu meninggalkan kebenaran yang Allah berikan kepadamu. Kemudian yang keenam, intinya adalah bahwa Allah telah memberikan aturan atau jalan yang benar kepada kita. Kemudian yang ketujuh, maka berlomba-lombalah kita berbuat kebaikan. Kemudian yang kedelapan, isi pokok intinya adalah hanya kepada Allah lah tempat kita kembali nantinya. Jadi para pendengar dan pemirsa semuanya, jadi dalam ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Islam, janganlah sampai kita bersikap dan berperilaku seperti umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa dan juga umat Nabi Isa, yang mereka itu adalah tidak menegakkan atau tidak menjalankan apa yang telah terkandung di dalam ajaran kitab suci mereka. Maka sebagai sikap yang benar, sikap yang benar kita terhadap kitab suci adalah bagaimana kita mentaatinya, kemudian mengamalkan isinya, bukan untuk mencari-cari alasan untuk tidak mentaati ajaran kitab suci itu. Jadi kemudian di sini juga penekanannya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apa itu berbuat baik? Apa kriterianya perbuatan baik atau amal-amal yang soleh itu? Yang pertama, kriterianya adalah adanya niat yang ikhlas karena Allah. Jadi segala perbuatan itu dikatakan amal soleh, dikatakan berbuat baik adalah karena ada niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, kita benar melaksanakannya. Jadi kriteria yang kedua amal itu adalah kita benar melaksanakannya seperti yang telah dicontohkan oleh Allah, ditekankan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita ittiba, mengikut kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriteria kebaikan itu adalah bertujuan mencari keridaan Allah. Jadi asal pekerjaan atau amal yang kita lakukan bertujuan untuk mencari keridaan Allah, itu adalah salah satu kriteria dalam kita berbuat amal atau menebar kebaikan tadi. Lalu apa-apa saja perbuatan amal baik atau amal-amal yang saleh itu? Yaitu yang pertama bahwa perbuatan amal yang saleh itu yang pertama macam-macamnya adalah perbuatan amal saleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menyangkut dengan berkaitan dengan Allah? Seperti adanya ibadah yang telah Allah turunkan, Allah berikan, yaitu seperti salat, puasa, dan lain-lainnya. Kemudian perbuatan macam-macam perbuatan yang baik itu adalah perbuatan baik yang berkaitan dengan diri sendiri. Apa contohnya? Seperti kita jangan menzalimi diri kita. Misalnya kita begadang tengah malam, lalu bermain keluyuran tidak tahu waktu, itu adalah menzalimi diri kita, bukan berbuat kebaikan terhadap diri. Minum minuman keras, narkoba, itu semuanya adalah bukan merupakan perbuatan amal kebaikan untuk diri. Itu bahkan merusak diri kita. Kemudian perbuatan baik atau amal yang baik itu adalah yang berkaitan dengan sesama, yaitu apa saja perbuatan kita kepada orang lain, membantu orang, memberi sedekah, menolong orang menyeberang jalan. Nah, itu semuanya adalah kebaikan. Kemudian perbuatan baik macamnya yang lain adalah yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, apa contohnya? Seperti kita melaksanakan penghijauan, menanam kembali tanah yang gundul, kemudian atau membersihkan irigasi, membersihkan selokan. Nah, itu semuanya adalah yang berkaitan amal terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kita berbuat amal kebaikan ini, menebar kebaikan, walaupun kita tidak mendapatkan besok hasilnya, tapi kita tanam kebaikan itu. Seperti kita menanam sebuah pohon, kita belum tahu besok atau lusa kita akan mendapat hasilnya, tapi mungkin anak atau cucu kita yang akan mendapatnya. Nah, kemudian kita lihat apa untungnya, apa keuntungannya kita berbuat amal kebaikan itu. Yang pertama, orang yang berbuat amal kebaikan itu akan dianugerahi oleh Allah kehidupan yang baik. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan, dan kemudian dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian dan kami beri mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, keuntungan berbuat baik, menebar kebaikan adalah memiliki rasa sayang, rasa senang. Kita senang sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Itu sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Jadi kita mendapat kasih sayang dari Allah, rasa senang. Kemudian yang ketiga, keuntungan berbuat baik itu adalah memperoleh pahala yang besar. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 160, bahwasanya man jaa bil hasanah
falahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, asyru amsalihha, maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalnya. Wa man jaa bi syai'ati fala nujza illa misluha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang berbuat jahat, juga akan dibalasi seimbang dengan kejahatannya. Dan mereka itu sangat sedikit, mereka itu tidak dirugikan. Yang keempat, keuntungan kita berbuat baik adalah memperoleh kekuasaan, memperoleh kesuksesan di muka bumi ini. Allah telah menjanjikan di dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pada orang di antara kamu, orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka itu berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan, atau Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Kemudian yang kelima, keuntungan kita berbuat baik itu adalah memperoleh keampunan dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, Falladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Maka orang yang beriman dan orang yang berbuat kebaikan, menebar kebaikan, maka mereka akan memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Kemudian yang ke-6, keuntungan berbuat baik ini adalah mendapatkan tempat yang baik di akhirat nanti. Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, Allazina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, mereka itu akan mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik nantinya. Kemudian yang ke-7, keuntungan berbuat kebaikan ini adalah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah katakan dalam surat Yunus ayat 9, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan itu, maka niscaya akan diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nah, kemudian para pendengar dan pemirsa semuanya, lalu banyak sekali contoh-contoh perilaku kebaikan yang mungkin kita tebar setiap hari, yaitu kita diharapkan mampu menjadi seorang inisiator, motivator yang mengajak semua orang untuk selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Karena kebaikan itu adalah suatu akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat terpuji. Orang Minang mengatakan bahwa ada pepatah Minang mengatakan, adat biasa kita pakai, limbago nan samo kita tuang, nan elok samo kita pakai, nan buruk samo kita buang. Apa artinya? Bahwa ini menjelaskan pada kita bahwa senantiasa kita memelihara sikap atau akhlak perilaku yang baik kepada diri kita dan kepada sesama kita, dan juga kita membuang suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian ada juga pepatah Minang mengatakan, alat baulah coba patui makanan banang siku-siku, kato nan bana tak baturui ingiran batin nan baliku. Artinya apa? Salah satu ciri atau rusaknya mental seseorang itu adalah dia enggan. Dia enggan ketika ada orang yang mengajaknya berbuat kebaikan. Dia cuek saja. Nah, seakan-akan hati mereka itu telah mati. Hati mereka itu seolah-olah telah diracuni oleh keburukan-keburukan. Nah, kemudian juga di dalam pepatah Minang ada pepatah mengatakan, nan kuria ialah pundi, nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah bakso. Artinya apa? Jadilah orang yang mampu kita menjaga lisan kita, tutur kata kita, jangan
suka kita untuk mengobrol kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang memfitnah orang, karena perselisihan orang bisa terjadi karena ulah mulut kita. Kemudian ada pepatah Minang yang lain, anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete urang haragoi. Apa artinya? Bahwa hubungan erat sesama manusia itu bukan dinilai dari emas dan perak, bukan dinilai dari harta yang banyak, tetapi lebih dinilai dari budi yang dia lakukan. Budi baik, akhlak yang baik, itu yang dinilai oleh orang di tengah masyarakat, bukan harta. Kemudian terakhir juga pepatah Minang mengatakan, anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin berguru, supaya tinggi nanyakan budi. Artinya bahwa kita pengetahuan ini bisa didapat dengan jalan berguru, tetapi kemuliaan itu akan kita dapatkan kalau kita berbudi yang luhur. Demikian sekelumit tentang pembahasan surat Al-Maidah ayat 48 yang intinya kita berlomba-lomba, berkompetisi dalam menebar kebaikan di tengah-tengah umat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.